misalnya melihat Q yang ada gitu kan ya di sekitar kita, mungkin tidak terlalu sensitif. Tapi kalau kita semakin memiliki pengalaman gitu kan seperti itu akan hal tersebut ya, maka kita punya beberapa apa ya kemampuan untuk mendeteksi yang lebih lengkap ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian contohnya, kalau sekarang kan kalian masih mahasiswa, contohnya seperti itu. Tapi pada saat misalnya kalian kerja, kalian biasanya berinteraksi dengan pekerja ataupun entah operator atau supervisor di perusahaan tertentu gitu kan ya, misalnya di lantai produksi. Kalau kalian sempat wawancara dengan atau ngobrol ya dengan beberapa pekerja di lantai produksi tersebut, notabene dia sudah cukup lama gitu bekerja di situ ya. Orang-orang seperti itu pasti ketika ada dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan konteks pekerjaannya ya, dia akan mendapatkan queue yang cukup lengkap dibandingkan kita misalnya mahasiswa yang baru datang ke tempat itu. Kita punya knowledge-nya punya, tapi masih di lingkup materi, misal seperti itu, kita belum berpengalaman penuh di lapangan, misal seperti itu kan ya. Jadi identifikasi ataupun proses pengambilan queuing-nya ataupun generate hipotesisnya itu tidak sebanyak orang yang sudah berpengalaman di permasalahan itu gitu ya. Jadi itu yang membedakan ya. Sama misalnya kalian sekarang mahasiswa dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan anak SMA misalnya seperti itu, bisa jadi ya kalian udah lebih bisa menyelesaikan itu, langkah mana yang sebetulnya lebih tepat dan lain-lain, atau kemungkinan apa yang muncul ya dibandingkan misalnya siswa yang di umur SMA misalnya seperti itu ya. Ya karena kalian sekarang udah lewat fasenya dan kalian sudah melewati itu gitu ya, seperti itu. Nah ini yang biasanya sebetulnya kita lakukan ya. Jadi selain tadi hipotesisnya di generate, kemudian juga kita juga menggunakan memori kita ya untuk mengingat kalau kita sudah punya memori tersebut ya, risk yang muncul atau resiko yang dihadapinya kalau kalian pilih pilihan A, B, C gitu kan ya, akan seperti apa gitu ya, dan aksinya harus bagaimana. Sebetulnya kalian melakukan itu semua. Ya kita sederhananya selalu bilang, bentar ya mikir dulu kan seperti itu ya. Padahal itu adalah proses di mana kalian melakukan decision making gitu di situ di otak kalian. Bedanya bisa jadi kalian memang merenung aja kan ya aktivitasnya gitu, berpikir sambil bengong gitu kan ya, atau memang kalian berpikir sambil misalnya menggunakan beberapa uraian tulisan misalnya atau perhitungan gitu kan ya, itu juga bisa dilakukan. Tapi pada dasarnya semua yang dilakukan ini adalah kalian memang melihat kuis yang ada gitu ya, jadi syarat-syaratnya ada apa saja, atensinya yang dari sekian informasi yang banyak mana yang menurut kalian penting untuk dijadikan apa isyarat yang utama gitu kan seperti itu, kemudian kalian mendiagnosis, memunculkan hipotesis-hipotesis ya, kemudian kalian juga akhirnya memikirkan risknya yang seperti apa ya, kalian menentukan pilihan dari sekian banyak opsi yang sebetulnya muncul ya, sehingga pada akhirnya kalian mengambil sebuah keputusan ya, jadi ya akhirnya kalian melakukan aksi itu gitu ya, seperti itu. Oke, nah apa saja yang mempengaruhi decision making ya, ini tentunya tadi ya banyaknya cue info ataupun isyarat-isyarat yang bisa kita tangkap dari lingkungan sekitar ya. Jadi ini berhubungan dengan working memory kita, bagaimana kita sebetulnya juga bisa menangkap sebuah informasi yang cukup banyak dalam waktu tersebut gitu kan ya. Kemudian tadi juga dipengaruhi oleh pengalamannya juga ya. Kemudian juga waktu pengambilan proses keputusannya ini tuh berapa lama ya, apakah kurang dari 1 menit ya atau kurang dari 1 jam, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Jadi bisa jadi ada beberapa hal yang keputusannya harus cepat, kayak misalnya kita tadi dihadapkan di lampu merah, kan nggak mungkin kita nunggu dulu 15 menit gitu kan atau 30 menit baru kalian ngambil keputusan kalian harus majuin motornya atau tetap diam gitu kan seperti itu. Nggak seperti itu ya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan ya, time availability itu. Kemudian juga attentional resources ya. Ini adalah berapa banyak tugas yang sedang dikerjakan pada saat kalian harus mengambil keputusan ya. Karena balik lagi manusia juga sebetulnya nggak bisa
multitasking ya. Jadi kalau kalian disuruh mengambil keputusan ketika kalian bekerja dan pekerjaan itu cukup serius, menggunakan aktivitas kognisi yang cukup banyak gitu seperti itu ya, misalnya kalian lagi ngitung matematika lah dan lain-lain, terus kalian dikasih pertanyaan coba cepat ambil pilihan, pilih A atau B gitu kan terkait hal yang lain gitu ya, bisa jadi ya kalian juga pilihnya asal ataupun memang nggak tepat gitu seperti itu tanpa melewati proses decision making yang memang komprehensif. Kemudian lagi adalah faktor yang berikutnya, long term memory retrieval ability. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana kalian bisa mengingat hal-hal yang memang sudah kalian ingat dari sejak lama dan ya menyesuaikan atau mencocokkan dengan informasi yang ada sedang kalian hadapi gitu ya pada saat menghadapi sebuah masalah itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah working memory capacity ya. Ini adalah kemampuan seseorang untuk menangkap informasi pada saat waktu itu gitu kan seperti itu ya, dan menggunakan working memorinya ya. Jadi itu adalah beberapa faktor yang memang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, yang berikutnya kita bahas ada tadi pengambilan keputusannya itu misalnya secara algoritma ataupun heuristik ya. Nah, pendekatannya sebetulnya mirip-mirip kayak kalau kalian pernah ambil apa ya, modeling ataupun OR mungkin ya, ada yang dikenal dengan proses menggunakan algoritma ataupun heuristik ya. Jadi kalau sifatnya pengambilan keputusan dengan cara algoritma itu ya berarti kalian akan mencoba segala cara untuk menjawab permasalahan itu ya. Contohnya ada anagram METSSY bisa seperti itu ya. Nah, jadi dari situ tuh harusnya tulisan yang benar apa ya gitu kan. Nah, kalau algoritma dia akan mencoba semua kombinasi yang ada. Jadi cenderung untuk mendapatkan jawaban yang benar ini waktunya cukup lama kalau algoritma ya. Nah, beda dengan heuristik ya. Nah, heuristik ini dia biasanya pakai shortcut gitu ya. Jadi cara proses pengambilan keputusannya lebih efisien dibandingkan yang algoritma ini ya. Nah, biasanya kalau penyelesaian untuk anagram ini misalnya mengklasifikasikan menggunakan huruf vokal dan juga konsonannya gitu kan. Kemudian dipecah dulu gitu kan seperti itu. Jadi tidak benar-benar mencoba semua kombinasi ini. Ini bayangkan misalnya ada 6 huruf kan, dicari kombinasinya berarti ya itu akan sangat banyak gitu kan ya dibandingkan kita memang mencoba untuk membedakan antara huruf vokal ataupun huruf konsonan. Jadi itu ya. Oke, kemudian kalau berbicara biasnya ya, karena tadi ada heuristik, proses heuristik dalam pengambilan keputusan ya. Biasnya ini adalah ya manusia ini sebetulnya kembali lagi dia punya sifat magical number 7 tadi ya. Jadi dia itu punya limitasi dalam mengingat sebuah digit ya. Jadi either 7 plus minus 2 ya kemarin tuh ya, ada 5 sampai 9 kan seperti itu. Jadi itu biasnya ya, kekurangannya ataupun yang bisa jadi membuat keputusan itu antara benar-benar tepat ataupun tidak tepat ya seperti itu. Kemudian lagi juga ada Q primacy ya. Jadi ternyata untuk manusia ini ya yang paling penting itu adalah informasi ataupun isyarat yang memang dia temukan di awal ya. Itu akan sangat penting ya seperti itu. Kemudian lagi juga ada anchoring heuristic ya. Ini berhubungan dengan initial decision-nya. Beberapa isyarat yang memang juga lagi ada yang sifatnya bias decision making ya seperti itu. Karena kan tadi sifatnya kita mau kalau heuristik itu nyari shortcut ya, tapi ya shortcut ini juga akan sangat tergantung dengan kemampuan manusia untuk mengaplikasikan beberapa tadi kemampuan keterbatasan nih antara magical number 7 lah ataupun gimana caranya dia bisa ambil ataupun menangkap atensi dari cues-cues yang ada di lingkungannya gitu kan seperti itu. Itu akan sangat bergantung. Oke, kemudian lagi juga di satu sisi ya bias yang lainnya adalah
tadi karena kita ada limitasi jumlah hipotesis yang di-generate gitu ya. Biasanya orang juga cenderungnya dia pilih hanya small subset. Jadi possibility yang dimunculkan itu nggak akan banyak persis sampai lebih dari 5 atau 10, enggak kan. Kita bikin alternatif paling berapa sih? Ya kalau 2, 3 gitu kan, around 5 gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi juga kalau kita berbicara tentang available heuristic ini ya, bisa jadi ada judgement di situ ya, gimana caranya manusia itu pada akhirnya bisa menjustifikasi bahwa hal tersebut tuh cenderung resikonya tinggi loh gitu kan, atau enggak, dan lain-lain. Misalnya resiko kecelakaan pesawat, atau lagi kecelakaan mobil, mungkin seperti itu ya. Jadi orang juga sebetulnya bisa menjudgment beberapa informasi yang ada kan. Mostly misalnya ada kecelakaan, oh ini karena pengemudinya nih gitu kan, atau dan lainnya gitu kan ya. Jadi bisa jadi ada judgment di situ ya. Kemudian lagi berbicara tentang bias yang lainnya ya, ini ada juga yang disebut dengan representativeness heuristic ya. Jadi ya ada subjektivitas ya, manusia itu tidak menutup kemungkinan ya. Jadi dia mengambil keputusan itu berdasarkan hal apa yang memang mendekati outcomes yang dia inginkan gitu. Jadi mana yang akhirnya dia pilih. Jadi tujuannya dia apa, dia akan cenderung memilih alternatif yang memang bisa membantu mendekati tujuan yang dia inginkan gitu, seperti itu. Dan yang terakhir ada overconfidence ya. Ini juga bagian dari sifat manusia ya, karena heuristik tadi mengambil shortcut, terus dia terlalu pede gitu kan, seperti itu. Kepercayaannya sangat tinggi, akhirnya ya kalau memang correctness-nya oke ya nggak apa-apa ya, jadi benar-benar betul apa yang dia pilih. Cuman bahayanya ya bias dari overconfidence ini kalau tidak didukung dengan capability yang cukup baik, ya akhirnya pilihan ataupun decision making dia pilih itu jadinya salah gitu ya, seperti itu. Oke, kalau tadi berbicara algoritma, kemudian heuristik ya, decision, ada juga yang disebut dengan naturalistic decision. Kalau tadi kan klasikal ya. Nah, naturalistic decision ini adalah beberapa hal yang memang biasanya juga diambil sebuah keputusan itu menggunakan beberapa cara ya. Nah, kalau menurut Orsanus sama Connolly ini ya, naturalistic decision ini ada karakteristiknya. Mulai dari misalnya ada 3 struktur problem ya, uncertainty, dynamic environment, lingkungan yang enggak pasti gitu, seperti itu. Kemudian lagi memang ada time stress, high stakes ya, ataupun memang dalam kondisi itu bukan kita doang yang mengambil keputusan, jadi ada multiple players di kondisi itu gitu ya. Ataupun berhubungan dengan organizational goals dan norms ya, jadi tujuan organisasinya apa, atau norma dari budaya dari organisasinya seperti apa. Itu yang disebut dengan naturalistic decision. Tadi kalau klasikal berhubungannya lebih banyak kepada pengambilan keputusan oleh diri kita sendiri gitu kan, seperti itu. Tapi naturalistic decision ini lebih banyak lagi stakeholder yang memang punya peranan ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tadi naturalistic decision ya, ada juga yang disebut dengan Rasmussen skill, rule, and knowledge ya. Kalau dilihat dari performance modelnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya kan beberapa cara pengambilan keputusan ini tadi ada yang sifatnya analitik, intuitif, sama dengan otomatis ya. Jadi ada yang sifatnya juga otomatis. Nah, kalau pengambilan keputusan yang bersifat analitik ya, ini berarti dia akan berhubungan dengan knowledge based behavior, karena dia biasanya butuh data dan lain-lain. Jadi pengalaman tentang sesuatu hal, kemudian lagi knowledge kita ataupun tentang pendidikan kita juga itu bisa berpengaruh gitu kan ya, kemampuan kita dalam menghitung dan lain-lain ya kan, itu berhubungan dengan knowledge. Itu akan sangat membantu untuk permasalahan yang penyelesaian pengambilan keputusannya harus dilakukan secara analitik gitu ya, seperti itu. Nah,
pada saat pengambilan keputusan secara analitik ya dia biasanya harus ada proses identifikasi ya, kemudian decision of task-nya seperti apa ya, termasuk planningnya akan bagaimana gitu ya, seperti itu. Itu kalau yang memang sifatnya menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusannya itu dengan analitik. Kalau yang intuitif ya ini lebih kepada rule base-nya adalah perilaku sehari-hari ataupun perilaku kita pada umumnya seperti apa. Ya ini akan sangat berpengaruh ya seperti itu di intuitif ini. Jadi dia lebih pakai sense gitu seperti itu ya. Jadi di sini ada prosesnya rekognisi ya, bukan identifikasi. Jadi kalau analitik itu lebih terstruktur dan lain-lain ya. Kalau intuitif itu lebih kepada rekognisi, mengartikan sesuatu hal gitu kan. Kemudian ada proses association state ataupun task ya. Jadi ini dia mengingat kan, mencocokkan gitu kan, seperti itu ya. Kemudian baru dia start rules-nya seperti apa gitu kan ya. Nah, berbeda dengan yang pengambilan keputusan secara terotomasi gitu ya. Ini base-nya adalah skill based behavior. Jadi ada kemampuan ya. Jadi kemampuan yang kita miliki itu sangat berpengaruh pada automatic decision making ya. Contohnya tadi misalnya di lampu merah gitu kan, kalau sifatnya dia otomatis ya, berarti kan waktu respon kita untuk kalau lagi jalan terus mengerem tiba-tiba dan lain-lain, itu kan sifatnya terotomasi gitu. Ya, itu kan berhubungan dengan skill mengemudi atau mengendarai motor misal seperti itu ya. Itu yang berhubungan dengan proses otomatis ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ketiga proses pengambilan keputusan ini juga bisa jadi terjadi dalam satu waktu, bisa nggak? Bisa juga gitu kan ya. Misalnya kalau dari aktivitas kalau tadi misalnya proses otomasi itu kan pada akhirnya ketika kita mengambil informasi dari sensori kita atau akhirnya kita kasih sign ke motor kita harus seperti apa gitu kan ya. Ini proses yang terotomasi langsung. Tapi ada nggak yang benar-benar dilakukan menggunakan tiga-tiganya? Bisa juga, tergantung konteks permasalahannya. Tapi mostly ya biasanya pengambilan keputusannya dalam kurun waktu yang singkat ini ya memang ada terbagi menjadi 3 jenis gitu ya, seperti itu tahapannya. Jadi kalau yang otomatis dia nggak ada lagi proses berpikir dan lain-lain, jadi langsung benar-benar dapat respon apa ke sensorinya, dia langsung terotomasi ngasih respon harus seperti apa gitu ya, seperti itu. Oke, nah yang mempengaruhi baik proses analitik intuitif ataupun otomasi ini akan sangat berpengaruh pada attentional demand ya, dan juga performansi seseorang gitu ya. Jadi apakah dia orang yang novice ataupun expert. Novice ini yang awam itu seperti itu, atau dia yang expert ya, memang sudah ahli gitu ya, seperti itu di bidang-bidang tertentu. Itu cenderung yang kalau sudah ahli ya makanya dia performasinya lebih kepada terotomasi ya, jadi nggak harus pakai proses analitik lagi ya, seperti itu. Dan bedanya kalau berbicara attentional demand, bagaimana kita menggunakan atensi kita secara utuh, secara penuh, itu justru kalau yang otomatis atensinya nggak terlalu banyak dipakai. Tapi kalau yang analitik kita harus kerahkan atensi kita yang cukup besar gitu di situ ya. Oke, berikutnya ada model yang lainnya ya, ada Klein RPD model ya. Nah, ini berhubungan dengan recognition prime decision model ya. Jadi kalau menurut Klein sendiri ya, biasanya recognition prime decision model ini pengambilan keputusan yang sifatnya ini ada leadernya ya. Jadi contohnya adalah firefighter tuh pemadam kebakaran ya, ataupun misalnya di lingkungan militer ya, seperti itu. Pengambilan keputusannya apakah dari bawah? Enggak kan, biasanya dia ada ada komandonya ya, seperti itu. Dimana mereka juga udah punya, kalau situasi seperti A, maka misalnya formasi yang harus dilakukan adalah seperti B atau C, atau situasinya seperti C, maka harus seperti apa. Nah, mereka tuh udah latihan secara berkala ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara recognition prime decision model ini adalah pengambilan keputusannya itu bukan lagi generate alternatif tiba-tiba gitu ya, seperti itu, tapi
dia akan melakukan proses beberapa skema yang memang sudah dipersiapkan dan sudah dilatih ya, kemudian dipilih sesuai dengan kondisi yang ada, itu seperti itu. Jadi kalau kalian lihat misalnya tentara gitu kan ya, mau ada perang, nggak ada perang, mereka latihan terus ya gitu. Kenapa? Karena ya mereka sebetulnya mencoba ya, men-trial dan juga menguji beberapa skema yang ada gitu. Kalaupun memang in case ke depannya ada sesuatu masalah yang mereka sudah persiapkan, ya tinggal dilaksanakan gitu kan skema tersebut ya, seperti itu. Sama seperti pemadam kebakaran gitu ya. Karena mereka sebetulnya bukan tiba-tiba mereka, oh nanti kalau ada kebakaran, lingkupnya cukup besar atau cukup kecil, caranya seperti ini ya, tiba-tiba dia kasih brief, enggak kan. Jadi mereka sudah benar-benar mencocokkan ke beberapa skema yang memang sudah di trial ataupun di testing. Kemudian akan diambil seleksinya tergantung kejadian memang dihadapi itu seperti apa ya. Itu yang untuk RPD model. Nah ini kalau berbicara di RPD model juga ya, di mana prosesnya misalnya diagnosis dulu kan seperti apa gitu kan ya. Kemudian pada akhirnya apakah misalnya situasi asesmennya sesuai atau tidak kan. Terus dicek situasi rekognisinya seperti apa, cocoknya dengan skema yang mana gitu kan ya. Nah, kalau cocok ya tinggal implementasikan gitu. Kalau misalnya ternyata nggak cocok kondisinya, berarti kan harus ada modifikasi gitu kan ya, seperti itu. Jadi itu adalah proses yang berkala ya, itu untuk yang RPD model. Oke, yang berikutnya adalah pengambilan keputusan dengan sense making ya. Jadi ini menurut Wake ini ya, jadi ada ya kita punya feeling manusia ini, terus punya sensing juga ya. Jadi gimana caranya manusia ini mengambil sebuah keputusan berdasarkan sense yang ada ataupun juga pengalamannya dia ya. Jadi pengambilan keputusan secara sense making ini bisa jadi dilakukan secara non conscious ya ataupun sifatnya conscious. Jadi penuh dengan asumsi juga ya di sini karena sifatnya ada antisipasi dan lain-lain ya. Nah, kalau berbicara sense making ini jenis-jenis pengambilan keputusannya misalnya terkait dengan pengambilan keputusan yang bersifat sudut pandang tertentu ya, itu kan juga nggak ada yang salah atau benar, tapi bisa jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang sama dari 23 orang di kelas ini aja sudut pandangnya bisa jadi beda atau mungkin terkelompok menjadi 2 gitu kan, atau mungkin lebih ya. Kemudian lagi berbicara sense making ini berhubungan dengan past experience tadi ya, ini akan sangat mempengaruhi. Atau lagi dari aspek sosial misalnya pengaruh teman, pengaruh satu orang ke orang yang lainnya ya. Bisa jadi kan kita ngambil keputusan di mana situasinya itu sebenarnya kalau buat diri kita sendiri nggak cocok gitu kan. Tapi kalau saya nggak pilih itu nanti saya nggak punya teman, misal seperti itu konteksnya. Akhirnya kita ambil itu deh gitu kan. Itu ada sense making karena aspek sosial gitu ya, atau karena orang itu juga pilih itu, ya udah deh aku ikut aja, misal seperti itu ya. Itu pengambilan keputusan yang sifatnya sense making ya. Kemudian juga sifatnya ongoing bisa jadi, atau bahkan ya misalnya kita fokus pada beberapa extracted cues yang memang buat kita tuh menjadi lebih bermakna ya dari isyarat-isyarat yang muncul itu gitu ya. Jadi sifatnya kalau sense making ini lebih kepada lebih sangat subjektif lagi ya dibandingkan tadi baik yang intuitif ataupun analitik ataupun tadi otomatik ya. Ini ada sense making. Oke, nah kalau kita berbicara model sense making ya menurut Wicks ini juga ada 3 ya. Jadi ada modelnya sense making, knowledge creating ataupun decision making. Jadi kalau sense making ini berhubungan dengan belief ataupun kepercayaan kita terhadap sesuatu hal ya, terhadap pengalaman kita juga. Kalau knowledge creating di situ akan sangat berhubungan dengan knowledge buildingnya, knowledge linking ataupun knowledge conversing-nya. Misalnya gimana caranya kalian bisa mengkonekkan antara satu keilmuan yang kalian baru pelajari dengan yang sebelumnya kalian pelajari, apa gap-nya gitu kan, atau perbedaannya gitu kan ya. Apakah sesuai dengan apa yang pernah kalian pelajari dan lain-lain ya.
Kemudian kalau yang decision making ini berhubungan dengan ada aspek rasional, proses atau politikal, bahkan anarki. Anarki ini sifatnya uh, apa? Ya, jadi dia nurut gitu ya, seperti itu. Lihat yang lain dan lain-lain hal, guys, seperti itu. Jadi kalau di decision making di sini ada proses choice situation ya. Ini juga ya memang seperti itu ya. Tadi kan ada proses generate alternatif gitu kan ya. Rulesnya seperti apa yang harus dipilih. Kemudian baru kita pilih ke depannya harus bagaimana gitu kan, seperti itu fungsi dari decision making sendiri. Oke, teori yang lainnya ada juga ada Boson-Meyer sama predictive theory ya. Jadi kita juga bisa jadi melakukan proses decision making ini berdasarkan konflik dari reaction time ya, terus kemungkinan yang terjadi ataupun proses stokastik ya, seperti itu. Atau di satu sisi juga kita mengambil decision making berdasarkan prediksi data yang sebelumnya sudah ada, kemudian kita cek kecenderungannya seperti apa gitu ya. Ini yang predictive teori. Jadi ini sifatnya bisa jadi juga terkuantifikasi. Nah, di sisi lain ya, pada saat kita mengambil sebuah keputusan juga situation awareness ini juga tidak kalah penting ya, karena tadi kan ada tahapan di mana kita harus bisa mengidentifikasi cue ataupun isyarat-isyarat yang muncul di lingkungan kita. Kita kan seperti itu. Maka situation awareness ini apa sih? Ini adalah kemampuan seseorang ya dalam mengambil sebuah informasi yang relevan dengan kondisi yang ada gitu kan, kemudian mengintegrasikan informasi yang ada itu sebanyak mungkin gitu kan, melakukan proses analisis, kemudian menyangkut pautkan antara informasi satu dengan yang lainnya gitu kan ya. Itu berhubungan dengan kondisi situation awareness ya. Nah, situation awareness ini juga ada levelnya, dimulai dari level 1, gimana caranya kita aware atas informasi yang ada ya, kemudian kita memahami meaningnya ya, artinya apa, kemudian juga kita bisa memproyeksikan kalau situasi yang ada saat ini itu akan efeknya ke depannya seperti apa sih, itu projection future statusnya ya. Jadi misal situasinya hari ini langit itu mendung misal seperti itu ya, awareness informasinya kalian bisa lihat langit mendung. Level 2 nya misalnya comprehensive meaning-nya, oh kalau misalnya mendung itu biasanya itu artinya dia tuh kalau warnanya kayak gitu tuh mendung, terus biasanya hujan itu ada projection and future statusnya. Kemungkinan ya ke depannya dia akan hujan. Itu bagian dari kita situation awareness gitu ya, seperti itu. Ya hal yang lainnya banyak lah ya contohnya, tapi tahapannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau berhubungan dengan situation awareness ini ya di satu sisi juga cukup sulit untuk diukur ya, karena ini akan sifatnya subjektif ya. Jadi berhubungan dengan self-report measures, jadi pengukuran dilakukan oleh orang itu sendiri ya, bagaimana orang itu aware dan tidak, atau misalnya juga pengukurannya berdasarkan performansi gitu ya, seperti itu. Nah, makanya kalau untuk menghitung atau mengukur situation awareness seseorang, di satu sisi bisa jadi menggunakan perhitungan skala ya, seperti itu. Jadi dirasanya seperti apa, atau apa yang kamu pahami tentang hal ini dan lain-lain, atau ada hal apa saja di situ gitu kan, seberapa sering hal itu muncul dan lain-lain, misalnya seperti itu. Itu bisa mengukur situation awareness ya. Atau untuk beberapa hal objektif juga mungkin bisa kita ambil awareness-nya, situation awareness seseorang itu kesiapsiagaan seseorang dari misalnya gerakan matanya gitu kan ya, waktu reaksi seseorang terhadap sesuatu hal gitu kan ya, itu juga bisa seperti itu. Oke, nah apa saja yang bisa berefek pada hilangnya situational awareness seseorang ya. Yang pertama misalnya atensi ya, tadi karena memang atensi ini adalah tahap di mana kita bisa fokuskan sebuah informasi yang memang kita ingin lihat, kita ingin ambil kan, seperti itu. Kemudian juga ada pattern recognition ya. Ini adalah kemampuan seseorang melihat pattern dari cues ataupun isyarat-isyarat yang ada ya. Kemudian juga ada workload ya, jadi
kalau memang kita sedang workload-nya tinggi ataupun terlalu rendah, maka situation awareness ini juga bisa jadi berkurang. Kalau terlalu tinggi karena kita capek kan, jadi belum tentu aware sama situasi yang ada. Kalau terlalu rendah bisa jadi kita tuh udah situasinya lagi bosen. Jadi jangankan mengecek situasi yang ada juga, itu juga bisa berdampak ya. Kemudian juga dari mental model seseorang ya, ini berhubungan dengan pengalaman mereka memahami sesuatu sistem, sesuatu hal, ya, cara berpikir seseorang, mental model itu. Kemudian juga ada working memory ya, ini adalah bagaimana akhirnya orang itu tepat dalam mengambil informasi ataupun beberapa ataupun bongkahan-bongkahan yang lain, informasi yang terpecah, ataupun dia bisa tepat mengambil informasi yang ada gitu ya, seperti itu. Oke, nah caranya seperti apa untuk mengimprove situation awareness ya, supaya pada akhirnya kita bisa dapat informasi yang cukup komprehensif, cukup banyak ya di satu sisi, kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Oke, caranya adalah ya menggunakan Q-filtering ya. Jadi bagaimana membiasakan seseorang itu untuk mengeliminasi beberapa informasi yang dikiranya tidak relevan ya, seperti itu, tidak cocok dengan situasi kondisi. Ataupun lagi juga menggunakan augmented display ya. Jadi ada display ya sifatnya misalnya overlay gitu ya. Kemudian dilatih orang itu, dieksperimenkan supaya terfokus akan beberapa tampilan yang memang jelas informasinya, atau kalaupun memang ada informasi yang dirasa perlu untuk di highlight untuk awareness seseorang itu, apakah warnanya dibuat lebih kontras dan lain-lain ya. Ataupun misalnya spatial organization, misalnya display yang dimunculkan dalam suatu lingkungan kerja itu dibuat blink ya, misalnya ada pop up atau pop out effect gitu ya, entah muncul lalu menghilang per sekian detik terus muncul lagi ya, seperti itu bisa juga. Atau lagi dibuat otomatis status update ya, jadi kalaupun memang ada sesuatu hal yang berubah dari lingkungan kerjanya, dia kasih warning, misalnya kalau mesin misalnya ada bunyi-bunyian lah, ada misalnya lagi lampu menyala dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang setelah itu ya tidak luput juga adalah berupa ya pelatihan user untuk meningkatkan atensi tadi ya. Jadi atensi juga ya bisa dilatih sebetulnya ya dari beberapa eksperimen yang cocok memang dengan jenis pekerjaannya, seperti itu. Oke, nah kalau tadi cara untuk meningkatkan self awareness gitu ya. Sekarang adalah gimana caranya meningkatkan proses decision making yang memang dilakukan gitu kan ya. Yang pertama adalah proses redesign yang membiasakan seseorang juga untuk mengenerate beberapa opsi itu yang tidak monoton gitu, seperti itu ya. Kemudian juga ada training ya. Tentunya kalau misalnya semakin orang itu dilatih untuk mengambil keputusan, maka ya semakin berani juga dia mengenerate keputusannya dan dia mendekati keputusan yang memang tepat ya, seperti itu. Jadi sebetulnya juga kalau kalian sekarang posisinya udah mahasiswa, saya bilang ya kemampuan kalian mengambil keputusan ini juga tentunya akan sangat berdampak dari latihan-latihan kalian sebelumnya. Kalau misalnya dari kecil atau dari SMA atau dari sebelum-sebelumnya itu sudah terbiasa mengambil keputusan, misalnya sekecil hari ini mau makan apa ya dan lain-lain ya, itu tidak akan jadi kebingungan lagi, ya, tinggal langsung mengambil keputusan saja. Atau hari ini kalau misalnya kalian dulunya tidak ngekos terus baru ngekos, nah di kos itu kan pasti mengalami beberapa permasalahan baru gitu kan ya, misalnya sendirian di kos lah, atau tiba-tiba yang harusnya dulu nggak usah harus masak nasi terus harus masak nasi kan gitu kan. Di situ kalian akan dihadapi dengan banyak hal yang perlu decision making kalian kan sebetulnya. Nah, beberapa latihan-latihan yang memang kalau sebelumnya sudah dilatih dulu, oh cara masak ini kayak gini nih gitu kan, atau cara cuci baju kayak gini. Ketika kalian dihadapi dengan itu, ya hal yang tersebut kalian baru hadapi di mahasiswa, misalnya benar-benar real life yang sendiri,
kalian udah nggak aneh lagi untuk mengerjakan hal itu. Tapi beda kalau misalnya memang sebelumnya belum pernah melakukan exercise itu. Mungkin itu adalah menjadi proses decision making yang pertama untuk kalian lakukan untuk hal tersebut ya. Jadi ya training ini juga konteksnya sangat luas. Nggak hanya diaplikasikan dalam proses aktivitas sehari-hari ataupun ya dalam konteks pekerjaan pun sama. Ketika orang misalnya disuruh buat apa input data atau analisis data dengan cara A, B, C gitu kan ya. Misal pakai bantuan software tertentu. Kalau dia nggak di training, mungkin ya decision making-nya nggak akan terbayangkan, oh kalau masalahnya kayak gini, ini bisa loh pendekatannya pakai software apa gitu kan ya. Atau pakai Excel dengan formula seperti apa gitu kan. Nah, tapi dengan adanya training ini justru itu akan membantu menambah kemungkinan-kemungkinan alternatif decision making yang bisa jadi di-generate dan juga bisa jadi lebih tepat dalam proses penyelesaian sebuah masalah gitu ya, seperti itu. Nah, di satu sisi juga kalau kita berbicara improving decision making, ada juga yang disebut dengan decision support system ya. Jadi untuk beberapa perusahaan dengan apa namanya permasalahan yang cukup kompleks ya, jadi ada juga software yang memang membantu untuk proses pengambilan sebuah keputusan yang mana itu berdasarkan knowledge dari expert yang diaplikasikan ke dalam sebuah software ataupun program. Itu juga bisa digunakan ya, tapi biasanya sifatnya ya untuk permasalahan-permasalahan yang memang skupnya di situ saja gitu ya, seperti itu. Tidak bisa diaplikasikan secara fleksibel ya. Gitu. Oke, berikutnya lagi ada juga yang disebut dengan decision aids ya. Jadi ini gimana sih caranya untuk membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan itu, tahapan pembantunya itu seperti apa sih, hal yang bisa ngebantunya itu seperti apa sih. Misalnya menggunakan proses decision table trees ataupun pohon decision making gitu kan, seperti itu. Jadi kita memetakan gitu kan ya, alternatifnya apa, outcomes-nya apa, risk-nya apa, dan lain-lain. Itu bisa juga menggunakan pohon decision table itu ya. Atau misalnya kita tanya ke expert system ya. Jadi misalnya memang komputer program yang memang udah ada expert knowledge di situ, kita masukkan. Apalagi kalau sekarang kan sebetulnya juga udah ada AI, akan sangat banyak bisa membantu ya. AI-nya juga ada segala macam. Bahkan dari hal kecil aja, nentuin judul artikel apa gitu kan ya, kita bisa dibantu dengan sedemikian rupa. Kita tinggal masukkan beberapa beberapa kosakata yang kita inginkan gitu kan ya. Itu akan sangat banyak juga expert system yang bisa dipakai. Atau tadi decision support system ini yang memang berhubungan dengan konteksnya kompleks algoritma ya. Jadi biasanya perusahaan yang pakai decision support system ini gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup, Ibu. Cukup ya. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, minggu depan berarti UTS ya. Semoga lancar UTS-nya, sifat UTS-nya close book. Semoga tidak ada kejadian apapun ya UTS-nya, lakukan dengan semampunya kalian ya, seperti itu, semaksimal yang kalian bisa gitu ya, seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.